Oke, saya diminta bawain gambar diri Kristiani sesi kedua ya. Kemarin kita udah mulai dengan sesi pertama kan, dengan Ibu Patricia Hasni ya. Oke, jadi gambar diri Kristiani ada 8 sesi atau 8 bab. Sebenarnya bukunya sangat bagus. Kalau Anda tidak memiliki sebenarnya sayang. Apalagi sedang seminar ini, apalagi baru mulai ya. Anda coba deh, bukunya murah sekali dan tipis gitu loh. Tapi isinya sangat-sangat bagus ya. Jadi ada 8 sesi, yang pertama gambar diri, yang kedua gambar diri Kristiani. Kedua sesi ini adalah gongnya ya. Ingin menyampaikan kepada Anda definisi daripada gambar diri dan gambar diri Kristiani. Kalau ini sudah ketangkap tentang gambar diri dan gambar diri Kristiani, maka kedepannya Anda akan semakin jelas ya. Sesi ketiga gambar fisik, yang keempat gambar diri negatif, kelima mekanisme penyesuaian dan pertahanan diri atau sering disingkat jadi MDDP ya, MPPD ya. Lalu ke-6 talenta, ke-7 pemulihan gambar diri dan ke-8 gambar diri Kristiani. Kalau kami membawakan bab-bab dari sesi-sesi di gambar diri Kristiani ini, kami selalu menganjurkan Bapak Ibu ya, kalau ikut seminar ini, usahakan Anda hadir di setiap sesi. Jadi kalau Anda bolong salah satu sesi, itu sebenarnya Anda kehilangan salah satu mata rantai yang merupakan satu rangkaian. Jadi kalau ini Anda ingin mempunyai pemahaman yang sempurna tentang gambar diri Kristiani, maka usahakanlah Anda bisa menghitung setiap sesi dengan baik. Karena satu sesi dengan sesi yang lain ini saling menjelaskan ya. Dari satu sesi yang menjelaskan yang lain adalah terkait dengan sesi yang lain juga. Oke, saya akan lanjut saja di gambar diri Kristiani yang sesi kedua ini. Antara lain bicarakan tentang pengantar, pengertian gambar diri Kristiani, pengertian yang keliru, lalu membangun gambar diri sesuai dengan firman Tuhan, kemudian ada kesimpulan, dan terakhir kita akan sedikit refleksi tentang keadaan kita. Kita coba refleksi apakah gambar diri Kristiani kita sudah sesuai dengan apa yang disampaikan. Lalu ada jurnal, Anda coba isi yang sudah sesuai yang mana, yang belum yang mana, yang ingin Anda tingkatkan supaya Anda menuju gambar diri Kristiani yang benar seperti apa. Oke, kita akan masuk saja. Pengantar. Di sesi 1 Anda sudah disampaikan tentang ilustrasi ini ya. Jadi ilustrasi ini pada waktu itu ada apa ini? Anak rajawari. Jadi telur kemudian ditemukan oleh seorang pemburu, lalu dia menetaskannya kan. Lalu menetaslah si burung rajawari kecil ini. Kemudian dia tumbuh dan dia besar di antara ayam. Dan dia tidak menemukan jati dirinya dan dia mati sebagai ayam. Itu sesi pertama. Ya. Kalau di sesi kedua, maka pada suatu hari dia bertemu dengan seekor rajawari dewasa di atas langit. Kemudian sang rajawari ini turun, dia melihat kok di antara anak-anak ayam ini ada seekor rajawari yang ikut lari-lari gitu loh. Lalu dia turun. Ketika dia turun semua pada lari. Si rajawari ini
yang ikut komplotan ayam ini juga ikut mau lari gitu. Tapi dipanggil, "Oi, kamu mau kemana? Aku mau lari. Sini, jangan lari." "Kenapa kamu tidak terbang?" "Mana saya bisa terbang, saya kan ayam." Dia masih berpikir dia ayam. "Wih, siapa bilang kamu ayam? Kamu itu ya, kamu ada Raja Wali. Coba lihat bulu-bulu kamu. Kamu bulunya berbeda kan dengan yang lain. Coba lihat paru kamu. Paru kamu juga bengkok begitu dan kokoh. Lihat cakar kamu. Cakar kamu kokoh dan kuat gitu." "Oh iya ya. Sini, saya ajarin kamu terbang. Kamu itu bisa terbang." "Ah, masa sih?" "Iya, ayo saya ajar." Lalu singkat cerita diajarinlah dia terbang. Diajarin terbang 1 meter, 2 meter, 5 meter. Ternyata bisa terbang. Mengapa dia bisa terbang? Karena dia adalah Raja Wali. Dia bukan ayam, dia itu Raja Wali. Ya, seperti diri kita. Kalau kita tidak menemukan jati diri kita, maka kita tidak menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita adalah anak Tuhan, diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah. Katakan kepada kiri kanan, kamu diciptakan serupa, secitra dengan Allah loh. Katakan kepada kiri kanan. Jadi umat Kristiani memiliki gambar diri dan gambar diri Kristiani. Gambar diri adalah secara insani, secara fisik, penampilan dan sebagainya. Ya. Lalu keadaan fisiknya bagaimana? Matanya gede, cantik, cakep dan sebagainya. Dilihat orang, kemudian orang kasih tahu, "Ah, kamu ganteng ya. Ah, kamu cantik ya. Ah, kamu jelek." Misalnya. Ya. Itu dia masuk ke dalam, lalu dia meresapkan dalam diri, membentuk gambar diri. Itu kata orang gitu loh, ya. Tapi kita juga punya gambar diri Kristiani, ya. Gambar diri Kristiani. Kita perlu sebagai Kristiani, kita perlu mengenal jati diri kita. Ya. Mengenal jati diri kita akan pelan-pelan kita juga memahami jati diri Tuhan. Dan itu timbal balik. Mengenal jati diri Tuhan, kita mulai mengenal jati diri kita. Oke. Seorang Kristiani sebenarnya kita ini dipanggil loh untuk menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Kita kan gambar dirinya Tuhan loh, diciptakan menurut gambar dan citra, gambar dan rupa Allah gitu. Jadi kita mempunyai potensi karakter Allah ada di dalam diri kita gitu ya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Sampai ke ujung bumi, ya. Kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun belum? Roh Kudus sudah turun atas Anda belum? Kapan? Kapan ayo? Saat dibaptis. Ketika Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yohan
Kamu kapan dibaptis? Hah? Baik. Waduh, lupa. Tahu nggak sih kamu ketika dibaptis, seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan? Ketika dia baptis, dia keluar dari air, langit terbuka, ada Roh Kudus turun, ya kan? Plep, 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 plep. Langit terbuka, ada suara arah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah berkamu aku berkenan. Kamu mendengar itu enggak? Masih baik sih. Mendengar enggak? Ngangguk-ngangguk. Mendengar? Mendengar waktu baik. Dia mendengar dalam iman ya. Oke. Jadi setiap kita dibaptis, ketika kita dibaptis, sebenarnya Roh Kudus itu udah turun atas kita, ya kan? Dan Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Karena kita dan anak-anaknya kita harus menjadi saksi, ya, menjadi saksi Kristus. Maksudnya menjadi saksi Kristus gimana sih? Yang udah ikut CAP pasti udah ngelotok lah ya. Tetapi di dalam gambar diri Kristiani, maksudnya menjadi saksi adalah memantulkan, ya, memantulkan karakter Allah, memantulkan sifat-sifat pribadi Allah kepada orang sekitar kita. Jadi memantulkan kayak cermin nih kita ini, memantulkan ya, sifat-sifat Allah di dalam diri. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat ada diri Allah di dalamnya gitu loh. Ya, memantulkan. Dan kita perlu membina relasi dengan sesama. Kalau kita tidak berrelasi dengan sesama, gimana kita bisa bersaksi? Ya kan? Kepada orang. Oke, lanjut ya. Kebenaran pertama. Gambar diri Kristiani adalah gambar diri Tuhan. Katakan kepada kiri kanan. Gambar diri Kristiani adalah gambar diri Tuhan. Itu kebenaran yang pertama, ya. Gambar Kristiani adalah gambar diri Tuhan. Kita baca teksnya, kebaca enggak sih? Dari belakang kebaca enggak? Kebaca. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kok dipakai kita sih? Kok pakainya kita sih? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kita? Di sini yang sedang berbicara, mereka sedang berembuk nih. Siapa mereka? Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal sedang berembuk. 3 pribadi, tapi satu Allah, mereka sedang berbicara. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam kitab suci itu sebenarnya dari Kejadian itu sudah menggambarkan Allah kita Allah yang Tritunggal. Benar nggak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan?
bumi masih kosong. Ya, bumi masih kosong dan kegelapan menguasai samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Yang kedua ya, tadi pada mulanya Allah menciptakan langit. Ya. Yang kedua, roh Allah melayang-layang. Ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Perhatikan. Pada mulai Allah menciptakan, ya Allah pencipta. Allah Bapa itu Allah pencipta. Roh Allah melayang-layang, ini Roh Kudus yang melayang-layang. Berfirmanlah Allah, ini firman Allah, bicara tentang Sang Firman. Ya, Allah Tritunggal dari kitab Kejadian sudah disebutkan. Dan pada Yohanes dikatakan Sang Firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa namanya? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Coba lihat deh kiri kanan kamu, ada sih nggak Sang Firman? Pak Firman, ada Pak Firman? Nggak ada. Kalau Yesus ada nggak? Yesus ada nggak? Ada. Yakin? Mungkin Anda tidak melihatnya. Tapi dengan mata iman kita percaya bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Karena 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Oke. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan ternak di seluruh bumi. Dan di atas binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita diciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakan menurut gambar. Gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan imago Dei. Imago Dei, citra Allah. Image of God. Ya. Kalau dalam kitab suci, Alkitab perjanjian lama, kitab terjemahan lama, sekarang kan terjemahan baru yang kedua. Yang biasa kita pakai kan sebelumnya pakai terjemahan baru yang pertama. Sebelum terjemahan baru yang pertama, kalau Anda masih punya kitab sucinya, itu pakai peta teladan. Gambar dan rupa itu diterjemahkan sebagai peta dan teladan. Peta itu menunjukkan arah, petunjuk arah. Teladan adalah kualitas pribadi yang perlu ditiru dari Allah. Kualitas pribadi atau sifat atau karakter. Karakter utama Tuhan adalah kasih. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu harus saling mengasihi, kata Yohanes. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah. Kamu sudah saling mengasihi belum? Sudah belum? Sudah. Kemudian di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya. Tuh.
Yuk kita baca lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Ini kualitas kasih. Sifat utama Allah adalah kasih. Dan kualitas kasih ini diuraikan oleh Santo Paulus di dalam 1 Korintus ini. Di sini ada 16 karakter. Ya. Coba kita refleksikan ya. Coba kita cek. Ya. Seandainya kata kasih kita ganti dengan Yesus atau Tuhan, cocok gak sih? Kasih itu sabar. Tuhan itu sabar. Tuhan sabar gak? Sabar. Kasih itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Oke. Ia tidak cemburu. Tuhan tidak cemburu. Cemburu gak sih? Tidak cemburu ya. Tuhan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Masih oke? Tuhan tidak pemarah. Dia marah hanya kalau orang mencemarkan kekudusan ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Tuhan tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Tuhan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan tidak berkesudahan. Cocok? Cocok. Ini adalah kualitas karakternya. Ya, oke lanjut. B ya, B buku Anda halaman berapa sih? Tapi Anda nggak pegang buku sih ya. Oke, pokoknya udah poin B. Tadi A kan pengantar kan. Ya. Poin B, pengertian gambar diri Kristiani. Gambar diri Kristiani adalah gambar murid Yesus yang memantulkan karakter ilahi dalam dan melalui hidupnya. Jadi gambar diri Kristiani adalah gambar murid Yesus. Anda murid Yesus bukan? Anda murid Yesus kan? Ya. Nah, gambar murid Yesus yang memantulkan karakter ilahi dalam dan melalui hidupnya. Dalam dan melalui hidup. Karakter ilahi itu yang tadinya yang disebutkan tadi itu. Apakah kita sudah mulai memantul-mantulkan gitu kan? Umat Kristiani harus memandang diri sendiri sebagaimana Tuhan memandang dirinya. Ya. Jadi umat Kristiani harus memandang diri sendiri sebagaimana Tuhan memandang dirinya. Bagaimana Tuhan memandang diri kita maksudnya ya. Seperti apa? Coba bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 4a. Di sini dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, berharga di
berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengatakannya melalui Yesaya. Ya. Katakan deh kepada kiri kanan, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Katakan kepada kiri dan kanan, Tuhan mengasihimu. Engkau berharga dan mulia. Tuhan mengasihimu, ya. Oke. Membangun gambar diri Kristiani yang benar diperlukan mengenal Tuhan secara pribadi melalui dan dalam Yesus Kristus. Mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi? Halo? Kenal nggak dengan Paus? Yang baru itu apa? Paus Leo 14. Kenal nggak? Kenal nggak? Tahu? Nggak kenal? Baru tahu kan? Belum mengenal kan? Kalau mengenal berarti apa? Kita perlu berrelasi, ya, perlu berrelasi. Kalau ini mengenal Tuhan, kita perlu berrelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita berrelasi? Setiap pagi sediakan waktu enggak untuk berrelasi dengan Tuhan? Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Mau berbuah banyak? Harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Inilah pokok anggur. Kamu rantingnya. Jikalau kamu ingin berbuah, maka harus menempel. Kalau tidak menempel, jadi kering. Ya kan? Kering dikumpulkan orang kemudian dibakar. Ya. Tapi kalau kita membangun relasi erat menempel kepada Yesus, kita akan berbuah. Buah yang utama ada buah kasih tadi gitu ya. Dalam Yesus. Dan sediakanlah waktu membaca firman Tuhan. Kalau melalui firman Tuhan, sari-sari makanan itu masuk ke dalam diri kita. Ya, sari makanan rohani masuk dalam kita. Menyerap karakter Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kamu akan mendapatkannya. Ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya mau enggak? Mau. Maunya kesukaannya adalah firman Tuhan, bukan bakso. Kesukaannya apa? Firman Tuhan, bukan bakpao. Ya, firman Tuhan itu yang membuat kita bertumbuh dan bisa menyerap karakter Yesus. Membentuk pemahaman diri melalui bantuan orang Kristen. Nah, bantuan dari sesama kita juga bisa membantu kita membangun gambar diri Kristen. Saya dulu dilahirkan dalam keluarga bukan Kristiani. Keluargaku, saya punya 16 saudara dan kami semua ini bukan orang Katolik.
Orang Kongfucu semua. Dari Pontianak kami. Nah, saya mulai tertarik menjadi orang Kristiani gara-gara waktu SMP guru-guru saya itu banyak orang Katolik, walaupun SMP negeri ya. Ya SMP negeri ada saya SMP 11, dia adalah SMP baru yang guru-guru dan kepala sekolahnya itu bedol desa dan mendirikan SMP 11. Dan ini semuanya orang-orang Katolik termasuk kepala sekolah. Hampir 95% itu guru-guru. Dan saya melihat mereka cara berelasi dengan murid-murid itu sangat luar biasa. Walaupun SMP negeri loh, sangat baik. Dan saya tertarik. Itu yang membuat saya kepingin jadi Katolik. Ketika SMA, saya masuk SMA Katolik. Ya. SMP itu belum jelas semua apa gitu sebenarnya. Tapi ikut agama ya agama Katolik udah gitu kan. Guru-gurunya udah ngajarin tentang doa Bapa kami dan sebagainya gitu. SMA Katolik. Kelas 2 saya ikut katekomen dan dibaptis jadi Katolik. Ya. Gara-gara itu loh. Nih, orang-orang Kristiani ini. Karena mereka tuh benar-benar memantulkan karakter Tuhan, membuat orang yang bukan Katolik kepingin gitu ya. Itu. Oke, lanjut. Jadi ini ada beberapa poin ya untuk membangun. Mengenal Tuhan secara pribadi, menyerap karakter Tuhan melalui firman-Nya, lalu pemahaman diri melalui bantuan orang Kristiani. Faktor-faktor yang mempengaruhi gambar diri Kristiani, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, merasakan kasih Tuhan. Nah, saya kan SMA dibaptis ya, jadi Katolik. Jadi Katolik ya ke gereja, misa, rajin setiap minggu gitu ya. Tapi saya belum merasakan benar-benar ada relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sampai pada suatu peristiwa ketika saya kuliahnya di Trisakti itu. Saya tinggal bersama kakak saya di Pademangan. Di setiap pagi saya lewat tuh depan sini tuh. Naik bus 203 zaman dulu tuh. Lewat sini bus yang masih biru tuh. Lewat sini sampai ke Grogol. Dan gereja sini tuh ada atapnya tuh menjulang keluar. Yang tante-tante mungkin masih ingat atap gereja kita tuh dulu menjurang keluar ke jalan gitu ya. Gitu. Nah, waktu saya mahasiswa mahasiswa baru itu, masih mahasiswa baru, ikut retret setelah orientasi mahasiswa ikut retret. Dan dari retret itu saya mengalami ini, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam retret itu. Dijelaskan tentang salib, jalan salib Yesus, apa yang Yesus sudah tanggung untuk kita semua, ya. Dan si pewarta itu menjelaskan tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami disuruh mengulang ayat tadi lalu ganti nama masing-masing. Saya mulai itu. Karena begitu besar kasih Allah akan Hendro. Sampai situ saya nggak bisa melanjutkan lagi. Saya sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang demikian besar itu, Allah Bapa mendekap saya.
Selama hidup saya sampai mahasiswa kemarin tuh belum pernah didekap. Jadi saat itu saya merasa dekap oleh anaknya kan banyak, nggak tahu mau dekap yang mana. Tapi pada hari itu saya merasakan dekap oleh Allah Bapa dan kepingin begitu terus rasanya. Mata sudah berkaca-kaca, hidung udah panjang. Itu yang saya alami ya di retret itu. Pulang dari situ, wah segalanya berubah. Tadinya yang bandel, nggak pernah doa, nggak suka baca kitab suci, tiba-tiba berbalik gitu. Itu yang saya alami. Hubungan dengan sesama ini juga mempengaruhi. Saya lanjut dulu. Kebenaran kedua, ya. Tadi kan kebenaran yang pertama, gambar diri Kristiani ada gambar diri Tuhan. Kan? Kebenaran kedua, iblis merusak gambar diri Kristiani lewat dunia dan nafsu. Ya. Temptation. Iblis menyerang ego manusia. Ego untuk ingin memiliki lebih. Ego untuk ingin menyerupai Tuhan. Ya. Adam dan Hawa itu yang digoda. Semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan, ya kan? Kecuali yang di tengah itu. Tetapi oleh iblis dibolak-balik gitu loh. Tuhan Allah tahu kalau kamu memakannya kamu akan menjadi seperti Allah, gitu kan? Diputar balik dan ya celakanya si manusia ini tergoda gitu kan, jatuhlah ingin menyerupai Tuhan. Ini juga nih jadi presiden kepingin menguasai dunia. Oke, lanjut dulu pengertian yang keliru. Setelah dibaptis seorang otomatis memiliki gambar diri Kristiani yang benar, benar nggak? Setelah dibaptis otomatis seseorang otomatis memiliki gambar diri Kristiani yang benar. Benar atau salah? Seseorang ketika dibaptis otomatis dia memiliki gambar diri Kristiani yang benar. Benar atau salah? Keliru itu. Ya. Gambar diri Kristiani tidak otomatis dibaptis. Ketika dibaptis kita masih bayi, ya kita memang sudah memiliki gambar diri Kristiani, tapi gambar diri Kristiani yang baik, gitu kan? Dan gambar Kristiani itu berproses selama hidup kita. Bagaimana relasi kita dengan Allah dan bagaimana relasi kita dengan sesama Kristiani, ya kan? Kadang-kadang berhubungan dengan sesama Kristiani, kadang-kadang juga LB kan? Bisa itu, ya kan? Kadang-kadang ada orang LB sama Tuhan juga bisa. Itu. Orang yang ngalamin itu juga punya gambar diri Kristiani yang negatif tuh ya. Hati-hati ya. Jadi tidak otomatis, perlu berproses. Gambar diri adalah wujud lahiriah. Gambar diri yang baik adalah penampilan lahiriah yang baik. Gambar diri yang baik adalah penampilan. Benar apa salah? Benar atau salah? Salah. Ini ada kalimat-kalimat yang memang salah. Diputar balikkan. Tapi orang bisa berpendapat kok kayak benar ya kita ya. Wujud gambar diri adalah wujud lahiriah. Gambar diri yang baik penampilannya dong yang keren gitu kan. Enggak penampilan. Nanti akan dijelaskan di sesi 3 tentang gambar fisik gitu ya. Kita akan lihat orang yang nggak punya tangan tapi dia mempunyai PD yang luar biasa. Nggak punya tangan kaki tapi PD gitu. Ya. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain malah ya. Bisa main-main begini nggak ada main ini dengan main keyboard dengan bawah, enggak punya jari tapi. Anda pernah nonton? Hi Ayong. Di buku itu ada gambarnya ya. Oke.
Gambar ini salah ya. Gambar diri bukan wujud lahiriah atau penampilan. Gambar diri sudah sulit berubah. Sudah dari sononya. Apalagi kita sudah berumur. Ya kan? Udah umur segini udah susah berubah. Siapa bilang? Kita bisa berubah, karakter kita, gambar diri Kristiani kita berubah kalau kita Roh Kudus turun atas kita. Merubah hidup kita, membawa kita semakin hari semakin menyerupai Yesus, ya. Ini pengertian yang keliru. Oke, D ya. Membangun gambar diri Kristiani sesuai firman Tuhan. Yang pertama, gambar diri yang seimbang. Ya. Kita perlu melihat ini, bahwa satu sisi kita manusia itu diciptakan dari debu tanah. Adam itu artinya tanah. Ya. Adama itu tanah. Jadi manusia diciptakan dari debu tanah. Dan suatu hari kita akan kembali ke tanah. Sadar gak sih? Halo? Sadar gak? 30 tahun lagi kita kemana? 30 tahun itu bukan waktu yang lama loh. Iya, kita harus menyadari itu gitu. Kita itu diciptakan dari tanah, dari debu dan akan kembali ke debu tanah. Dia akan kembali. Dan debu ini kadang-kadang masih memperlihatkan eksistensinya gitu. Ya, debu itu. Karena menciptakan dari debu tanah gitu. Satu sisi di sini. Tetapi sisi lain, kita ini diciptakan, dirancang gambarnya itu menurut gambar atau citranya Tuhan. Kita ini dirancang. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan yang lain-lain, Dia cukup berfirman aja. Berfirmanlah, jadilah terang-terang jadi. Berfirman, jadilah binatang-binatang di laut dan sebagainya. Jadi semua di firman. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengambil debu tanah, mengaduk-ngaduknya, membentuknya. Kemudian apa yang Dia lakukan? Dia meniupkan nafas kehidupan ke tanah itu. Dia bersusah payah. Karena sebelumnya Dia sudah bikin gambarnya, sudah ada blueprintnya gitu loh. Gambar itu seperti gambar Dia ingin ciptakannya. Dia memberikan nafas kehidupan. Ya. Dan ini harus membuat kita seimbang ya. Jangan terlalu merasa rohani atau terlalu merasa kita ini duniawi. Enggak, kita harus punya posisi seimbang. Dan ini kita sedang berproses menuju dignity kita. Keluhuran kita sebagai ciptaan Allah yang menurut rancangan itu. Keluhuran kita itu. Kita ini bernilai. Ya. Kita ini berharga. Bagi Allah kita ini seperti permata. Setiap orang di hadapan Tuhan, setiap jiwa itu unik. Ya, permata yang unik. Ya, berharga dan mulia di mata Tuhan. Coba kita lihat di Korintus 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan dan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya.
kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan ini datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita diciptakan sebenarnya dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu menghilang. Ya. Tapi Tuhan ingin mengembalikan kita karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu dignity kita. Oke. Karena itu seharusnya kita tidak boleh terjebak pada superioritas. Aku ditugaskan jadi tatib. Enggak. Gua ini pemimpin perusahaan. Pemimpin di perusahaan masa jadi tatib? Harusnya apa? DPH dong ya. DPH dong atau apa gitu kan. Nah ini namanya sombong. Jebakan Batman. Sombong. Di sisi lain, aduh saya ini orang kampung. Saya masih kecil. Jangan deh. Saya gak bisa nyanyi. Padahal di kampung juga dia sering jualan kue. Sebenarnya itu latihan bakat. Cai kue. Itu dulu saya sering teriak seperti itu. Jualan kue. Cai kue. Jadi ketika saya diajak untuk jadi tim pujian ada apa sih udah mantep gitu. Suaranya udah jadi gitu. Bakatnya sudah ada. Walaupun dari kampung gitu loh, ya kan? Nah, di sisi lain kita nggak boleh minder karena kelemahan kita. Saya sebenarnya orang yang tidak pandai ngomong gitu ya. Saya dulu waktu TC suka ini, udah gemetaran deh pokoknya deh, udah gemetaran. Ya nggak tahu lah. Seiring dengan Tuhan kasih kesempatan lama-lama gemetarannya berkurang gitu ya. Nah, kita tidak boleh minder karena kelemahan dan merasa super karena Tuhan memberikan talenta-talenta dan kekuatannya. Lalu kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Kita harus menyadari kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Oke. D2 ya. Gambar diri sesuai kasih karunia. Contohnya Paulus nih. Ya. Nah Paulus membangun gambar dirinya atas kasih karunia. Siapa sih yang gak tahu kalau Paulus itu dulu namanya Saulus. Saulus itu orang Farisi. Dia yang taat beragama, taat hukum Taurat. Dan dia punya posisi tinggi. Dia berani minta surat. Semangat minta surat sama pemimpin-pemimpin orang Farisi, para imam untuk menganiaya jemaat. Karena pikirkan, dosanya berat nggak? Dia tangkap orang Kristen, masukkan penjara, ada yang sampai dibunuh loh. Dan Stefanus itu mati di depan dia. Stefanus, martir yang pertama. Itulah Paulus. Tapi dia dia berhasil membangun gambar diri Kristiani dengan ajaran-ajaran Kristiani yang dia dapat dan dia ajarkan. Dia berhasil, dia terapkan. Ya, dikatakan, aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dia menyadari sebagai orang berdosa dia seharusnya yang mati. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Tapi aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia menyadari. Itu ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Lalu dia menyadari dalam proses pertumbuhan ada perubahan menuju
menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang menjadi kepala. Jadi dia menyadari dia dalam proses berubah menjadi serupa dengan Kristus. Membangun gambar diri Kristiani demi Injil. Dia pergi mewartakan Injil kemana-mana. Walaupun mengalami tantangan pada awal-awalnya. Ya. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena mewartakannya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah kalau aku tidak mewartakan Injil. Jadi dia mewartakan Injil itu adalah satu alasan yang harus, satu kewajiban yang harus dia lakukan. Memberitakan Injil, itu yang Paulus lakukan dan dia berhasil membangun diri sesuai dengan kasih karunia. Ini contoh Paulus, ya. Membangun diri sesuai dengan firman Tuhan menurut kasih karunia. Diawali dengan melihat diri dalam perspektif Tuhan, dari debu menjadi citra Allah, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, menjadi serupa dengan Dia dalam pengetahuan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini di Efesus 4:13-15 ya. Bertumbuh dalam iman dari ego. Tadi kan iblis itu menjerumuskan manusia untuk memikirkan ego kan. Nah, seiring dengan proses menyadari kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita menuju kepada kasih. Bertumbuh menuju kepada kasih. Proses menuju gambar diri yang benar dibutuhkan pengorbanan. Paulus ketika dia baru bertobat, dia saking semangatnya, ya, baru bertobat, bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Ananias, dia langsung masuk ke sinagoga untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini orang kaget nggak? Orang kaget dan takut. Orang nggak menjauhi dia, nggak berani. Jangan-jangan nanti kita ditangkap gitu loh, ya. Orang menjauhi, jadi dia mengalami juga masa sulit, usaha kerja, kemudian dia mengalami retret dulu di di Antioquia, di tempat dia mengalami pemulihan gitu ya. Usaha kerja keras, sulit, namun menarik dan menantang. Ya, ini memerlukan pengorbanan. Sabar membiarkan Tuhan, membiarkan hidup kita dibentuk tangan Tuhan menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Biarkan kita dibentuk. Marilah memberi diri kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi dengan gambar diri yang benar. D. Ya. Kesimpulan. Gambar diri Kristen ini ada gambar diri Tuhan. Tuhan adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4:8. Gambar diri Kristen ini adalah gambar Tuhan. Yaitu gambar kasih. Kualitas kasih diuraikan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Rumus gambar diri yang keliru. Ini keliru ya. Aku adalah penampilanku plus pendapat orang, ini salah ya. Yang benar adalah, rumus gambar diri yang benar adalah, aku adalah pribadiku dan kata Tuhan tentang aku. Ini kesimpulan daripada sesi ini.